yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. Hai teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Dion Official. Di sini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia bersama saya, Gideon Dr. Cendana. Sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang zaman praaksara. Apa arti zaman praaksara? Zaman praaksara adalah zaman sebelum dikenalnya tulisan. Sebelum tulisan ditemukan, manusia meninggalkan jejak sejarah secara lisan maupun dengan simbol atau gambar tertentu. Zaman ini juga disebut dengan zaman Nirleka. Nir artinya tanpa dan leka artinya tulisan. Pembagian zaman praaksara secara geologi atau evolusi bumi. 1. Periode Azoikum. Pada masa ini, tata surya dan bumi mulai terbentuk. Bumi masih sangat panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan. 2. Periode Paleozoikum. Disebut juga zaman purba tertua. Pada masa ini sudah terdapat fosil flora dan fauna. 3. Periode Mesozoikum. Dibagi menjadi 3 periode, yaitu Trias, Jura, dan Kreta. Pada masa ini terdapat dinosaurus, hewan mamalia, amfibi, bunga, dan tumbuhan berbunga. 4. Periode Neozoikum. Dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan kuarter. Zaman kuarter dibagi menjadi 2 lagi, yaitu Paleostosen dan Holosen. Pada periode Holosen, hidup manusia cerdas, Homo sapiens. Pembagian masa praaksara di Nusantara menurut perkembangan teknologi. 1. Masa Paleolitikum. Manusia masih berburu dengan mengumpulkan makanan atau food gathering dan hidup masih nomaden atau berpindah-pindah. Terdapat 2 kebudayaan, yaitu yang pertama kebudayaan Pacitan, kampak perimbas, kampak genggam, alat serpih, flekes. Yang kedua kebudayaan Ngadong, yaitu alat dari tulang dan tanduk binatang. 2. Masa Mesolitikum, yaitu hidup semi-nomaden, tinggal di gua-gua di pinggir pantai, dan terdapat kebudayaan di pantai dan di gua. Terdapat kebudayaan Kejokan Mondinger atau sampah dapur, timbunan kerang, atau kulit siput ribuan tahun yang telah membatu, dan Alp Short Roach, gua yang digunakan untuk tempat tinggal. Ketiga, masa Neolitikum, di mana masa ini sudah hidup menetap, sudah bercocok tanam, yaitu manusia masa ini, yaitu Homo sapiens. Peninggalan pada zaman ini kampak persegi, kampak lonjong, perhiasan, batu indah. 4. Masa Megalitikum. Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Bisa disebut zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan animisme, dinanisme, dan fatheistisme. Animisme yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dinanisme adalah kepercayaan terhadap benda yang dianggap keramat, fatheisme kepercayaan terhadap segala sesuatu yang dianggap kekuatan magis. Peninggalan pada masa ini yaitu menhir, tugu batu untuk pemuja roh nenek moyang, dolmen atau meja batu untuk meletakkan sesajen untuk roh nenek moyang, kadang sebagai tutup sarkofagus juga. Sarkofagus adalah keranda atau peti mayat yang terbuat dari batu, bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup. Punden berundak adalah susunan batu bertingkat sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. 5. Masa perundagian logam. Disebut juga masa pertukaran, telah ditemukan logam sehingga peralatan terbuat dari logam
Di Nusantara ada dua zaman, yaitu zaman besi dan zaman perunggu. Peninggalan pada masa ini yaitu kebudayaan Dongson, kebudayaan perunggu yang berkembang di Asia Tenggara, dan kampak sepatu atau kampak corong, kampak yang terbuat dari perunggu yang bagian atasnya berbentuk corong. Nah, ini adalah sebagian peninggalan dari masa Perundagian atau logam.